Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Nora Putri dengan NPM 2578055 TRI 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu lapisan data tautan. Di sini ada tujuan lapisan data tautan. Langsung saja masuk ke lapisan data tautan. Lapisan tautan data dari model OSI atau lapisan 2 ini bertanggung jawab untuk kartu antarmuka jaringan atau NIC ke komunikasi kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data ini melakukan hal-hal kayak yang pertama memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Lalu yang kedua ada menerima data, biasanya paket layer 3 yaitu IPv6 atau IPv4 dan merangkum mereka ke dalam frame layer 2. Yang ketiga ada mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Lalu yang keempat ada bertukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Yang kelima ada menerima data dan yang di enkapsulasi biasanya paket layer 3 dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang tepat. Yang terakhir melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. Lalu dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti saklar Ethernet. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jaringan media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Setelah itu, setiap kali teknologi atau media jaringan baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Di sini ada sublapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus LAN Ethernet, LAN nirkabel, WLAN, jaringan area pribadi, nirkabel, WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802 terdiri dari dua lapisan berikut. Yang pertama ada kontrol tautan logis LLC dan kontrol akses media MAC. LLC itu sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol lapisan 3 seperti IPv4 dan IPv6 untuk menggunakan antarmuka dan media jaringan yang sama. Kalau MAC ini mengimplementasikan sublapisan ini. IEEE 802.3 dan IE dan 802.11 atau 802.15 dalam perangkat keras. Ini bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Sublayer LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IPv4 atau IPv6, menambahkan informasi protokol layer 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Sublapisan MAC mengontrol NIC dan perangkat keras lainnya yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN dan atau MAN, kabel atau nirkabel. Sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data. Yang pertama itu pembatasan bingkai, yaitu proses pembingkaian menyediakan pembatas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam bingkai. Bit pembatas ini memberikan sinkronisasi antar simpul transmisi dan penerima. Lalu ada pengalamatan, menyediakan pengalamatan sumber dan tujuan untuk mengangkut bingkai lapisan 2 antar perangkat pada media bersama yang sama.
Terus ada deteksi kesalahan termasuk trailer yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Supplier Mac juga menyediakan kontrol akses media, memungkinkan beberapa perangkat untuk berkomunikasi melalui media bersama setengah duplex. Komunikasi duplex penuh tidak memerlukan kontrol akses. Lalu di sini ada menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat mereka melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk akses pada media jaringan. Supplier Mac menyelesaikan ini dengan tautan serial. Metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antar hanya dua perangkat, biasanya dua router. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh supplier Mac IEEE 802. Antarmuka router mengerangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam pertukaran paket lapisan jaringan tertentu, mungkin ada banyak lapisan tautan data dan transmisi media. Setiap lompatan di sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut. Yang pertama, menerima bingkai dari media. Yang kedua, dienkapsulasi bingkai. Yang ketiga, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru. Yang keempat, yaitu meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Oke. Lalu ada standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak ditentukan oleh Request Form Command atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan atas, rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force IETF, memelihara protokol dan layanan fungsional untuk merangkai protokol TCP atau IP ini lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan pengoperasian lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan yaitu lapisan fisik OSI dan tautan data meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronik atau IEEE, Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU, Organisasi Internasional untuk Standarisasi OSI, ISO, lalu Institut Standar Nasional Amerika ANSI. Ini untuk logo-logonya. IEEE, ANSI itu ISO. Oke, lanjut. Ini topologi. Topologi fisik dan logis. Tautan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis atau suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lain. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara mereka. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama ada topologi fisik, yaitu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara yaitu router, saklar, dan titik akses nirkabel saling berhubungan. Topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi di rak peralatan. Topologi fisik biasanya point to point atau bintang. Lalu ada topologi logis. Ini mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari suatu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP lapisan 3. Lapisan tautan data melihat topologi logis jaringan saat mengontrol akses data ke media. Ini adalah topologi logis yang memengaruhi jenis pembingkaian jaringan dan kontrol akses media yang digunakan.
Topologi WAN. Angka tersebut menggambarkan bagaimana WAN secara umum saling berhubungan. Ini topologi WAN yang paling sederhana, terdiri dari permainan antar dua titik. Ini point to point. Point to point biasanya cannot. Ini private heights available. Topologi WAN point to point. Topologi point to point fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ini. Dalam pengaturan ini dua node itu tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point protokol PPP, node tidak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah bingkai masuk ditujukan untuknya atau untuk node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana. Karena semua bingkai pada media hanya dapat melakukan perjalanan dari dua node. Node menempatkan bingkai pada media di satu ujung dan bingkai tersebut diambil dari media oleh node di ujung lainnya dari sirkuit point to point. Simpul sumber dan tujuan dapat secara tidak langsung terhubung satu sama lain dalam jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Lalu ada topologi LAN. Di LAN multi-akses, perangkat akhir yaitu node saling berhubungan menggunakan topologi star, topologi bintang, atau bintang yang diperluas, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam jenis topologi ini, perangkat terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, saklar Ethernet bintang yang diperpanjang memperluas topologi dengan menghubungkan beberapa saklar Ethernet topologi bintang dan perluas dengan mudah dipasang. Sangat dapat diskalakan, mudah ditambahkan dan dihapus perangkat akhir, dan mudah dipecahkan masalahnya. Topologi bintang awal perangkat akhir yang saling berhubungan menggunakan hub Ethernet. Terkadang mungkin hanya ada dua perangkat yang terhubung di LAN Ethernet. Contohnya adalah dua router yang saling berhubungan. Ini akan menjadi contoh Ethernet yang digunakan pada topologi point to point. Topologi LAN lama. Teknologi Ethernet awal dan token ring LAN lama mencakup dua jenis topologi. Yang lainnya yaitu bus. Semua sistem ujung dirantai satu sama lain diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Perangkat infrastruktur seperti saklar tidak diperlukan untuk menghubungkan perangkat akhir. Jaringan Ethernet lama seringkali merupakan topologi bus yang menggunakan kabel coax karena murah dan mudah diatur. Lalu ada cincin. Sistem akhir terhubung ke tetangga masing-masing membentuk cincin. Cincin tidak perlu dihentikan, tidak seperti topologi bus. Jaringan antarmuka data terdistribusi FDDI dan token ring latency menggunakan topologi cincin. Angka tersebut menggambarkan bagaimana perangkat akhir saling terhubung di LAN umum untuk garis lurus dalam grafik jaringan untuk mewakili LAN Ethernet termasuk bintang sederhana dan bintang yang diperpanjang. Ada komunikasi setengah dan duplex. Ada dua mode umum duplex yang komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima di media tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. LAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet menggunakan dua metode duplex. Hub duplex hanya memungkinkan satu perangkat mengirim atau menerima sekaligus di media bersama. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat secara bersamaan mentransmisikan dan menerima di media bersama. Lapisan dan metadata mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua node kapan saja.
Saklar Ethernet beroperasi dalam mode duplex penuh secara default, tetapi dapat beroperasi dalam setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet. Singkatnya, komunikasi setengah duplex itu membatasi pertukaran data ke satu arah pada setiap waktu. Kalau full duplex itu memungkinkan pengirim dan penerimaan data terjadi secara bersamaan. Di sini ada metode kontrol akses. Ethernet, LAN, dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses itu sendiri adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersama. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis pertentangan dan akses terkontrol. Akses berbasis pertentangan dalam jaringan multi-akses berbasis percontention, semua node beroperasi dalam half duplex bersaing untuk penggunaan media. Namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, ada proses jika lebih dari satu perangkat mentransmisikan pada saat yang bersamaan. Contoh metode akses berbasis ini meliputi akses ganda sensor operator dengan deteksi tabrakan CSMA atau CD yang digunakan pada LAN Ethernet topologis bus lama. Lalu ada sensor operator akses ganda dengan penghindaran tabrakan CSMA atau CA yang digunakan pada LAN nirkabel. Lalu ada akses terkontrol. Dalam jaringan multi-akses berbasis terkontrol, setiap node memiliki waktunya sendiri untuk menggunakan media tersebut. Jenis jaringan lama, deterministik, ini tidak efisien karena perangkat harus menunggu jaringan untuk mengakses media. Contoh jaringan akses yang menggunakan akses kontrol antara ini cincin token warisan dan ArchNet warisan. Lalu ada akses berbasis pertikaian. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian itu LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA, lalu ada LAN Ethernet topologi bus lama menggunakan CSMA atau CD, LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA CD. Jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex atau half duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada saat satu waktu. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim secara bersamaan. Jika dua perangkat mentransmisikan pada saat yang sama, tabrakan akan terjadi. Untuk LAN Ethernet lama, kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan di jaringan. Ini adalah bagian deteksi tabrakan CD dari CSMA atau CD. NIC membagikan data yang dikirimkan dengan data yang diterima, atau dengan mengenali bahwa amplitudo sinyal lebih tinggi dan biasanya pada media. Data yang dikirimkan oleh kedua perangkat akan rusak dan perlu dikirim ulang. Sini akses berbasis pertikaian CSMA. Bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh LAN IEEE 802.11 adalah penghindaran akses ganda atau tabrakan secara sensor operator CSMA atau CA. CSMA atau CA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA CD untuk mendeteksi apakah medianya jernih. CSMA atau CA menggunakan teknik tambahan di lingkungan nirkabel. Perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. CMSA atau CA tidak mendeteksi tabrakan, tetapi mencoba menghindarinya dengan menggunakan sebelum mengirimkan. Setiap perangkat yang mentransmisikan mencakup durasi waktu yang dibutuhkan untuk transmisi. Semua perangkat nirkabel lainnya menerima informasi lain dan mengetahui berapa lama media tidak akan tersedia. Setelah perangkat nirkabel mengirimkan bingkai 802.11, penerima mengembalikan pengakuan sehingga pengirim mengetahui bingkai
baik itu LAN Ethernet yang menggunakan hub atau LAN, sistem berbasis pertentangan tidak menskalakan dengan baik di bawah penggunaan media yang berat. Kita lanjut ke yang 3, bingkai tautan data. Oke, yang pertama ada bingkai. Topik lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 atau v6 untuk diangkut melintas media lokal dengan merangkum dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi nikonik dalam jaringan yang sama, meskipun ada banyak protokol lapisan tautan dan data yang berbeda dan menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu tajuk, data, dan cuplikan. Tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir bingkai. Semua protokol lapisan tautan data merangkum data dalam bidang data bingkai, namun struktur bingkai dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi sesuai dengan protokol. Tidak ada satupun struktur bingkai yang memenuhi kebutuhan semua transportasi data di semua jenis media. Bertanggung jawab pada lingkungan, jumlah informasi kontrol yang dikeluarkan dalam bingkai bervariasi agar sesuai dengan persyaratan kontrol akses, media, dan topologi logis. Misalnya, bingkai WLAN harus menyertakan prosedur untuk menghindari tabrakan dan oleh karena itu memerlukan informasi kontrol tambahan jika dibandingkan dengan bingkai Ethernet. Lalu ada bidang bingkai. Pembingkaian memecahkan aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai bidang yang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik struktur yang dikenali oleh node dan didekodekan dengan menjadi paket di tujuan. Protokol lapisan tautan data menambahkan trailer di akhir setiap bingkai, dan proses tersebut disebut deteksi kesalahan. Trailer menentukan apakah bingkai tiba tanpa kesalahan. Ini menempatkan ringkasan logis atau matematis dari bit yang membentuk bingkai di trailer. Lapisan tautan data menambahkan deteksi kesalahan karena sinyal pada media dapat mengalami gangguan, distorsi, atau kehilangan secara substansi akan mengubah nilai bit yang diwakili oleh sinyal tersebut. Simpul transmisi membuat ringkasan logis ke konten bingkai yang dikenal sebagai nilai pemeriksa redundansi cyclic CRC. Nilai ini ditempatkan di bidang urutan pemeriksaan bingkai FCS untuk mewakili konten bingkai. Dalam trailer Ethernet, FCS menyediakan metode bagi node penerima untuk menentukan apakah bingkai mengalami kesalahan transmisi. Alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam menyangkut bingkai yang melintasi media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terkandung dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai di jaringan lokal, biasanya di awal bingkai, sehingga ini dapat dengan cepat menentukan apakah cocok dengan alamat layer 2-nya sendiri sebelum menerima sisa bingkai. Header bingkai juga dapat berisi alamat sumber bingkai. Tidak seperti alamat logis layer 3 yang hierarkis. Alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan apa perangkat berada. Sebaliknya, alamat fisik unik untuk menentukan perangkat tertentu. Perangkat akan tetap berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama bahkan jika perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama.
ada bingkai LAN dan WAN. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi protokol point-to-point (PPP), kontrol tautan data tingkat tinggi (HDLC), relay bingkai, mode transfer asinkron (ATM) atau X25. Protokol layer 2 ini sekarang digantikan oleh WAN oleh Ethernet. Dalam jaringan TCP atau IP, semua protokol OSI layer 2 bekerja dengan IP di OSI layer 3. Namun protokol layer 2 yang digunakan bertanggung pada topologi logis dan media fisik. Setiap protokol melakukan kontrol akses media untuk topologi fisik lapisan 2 yang ditentukan. Ini berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat ditindak sebagai node yang beroperasi di lapisan lautan data saat menerapkan protokol ini. Perangkat ini termasuk NIC di komputer serta antar muka pada router dan software layer 2. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan dalam hal jumlah host dan ruang lingkup geografis dan layanan yang akan disediakan melalui jaringan. LAN biasanya menggunakan teknologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung host dan dalam jumlah besar. Wilayah geografis LAN yang relatif kecil, satu bangunan atau kampus multigedung, dan kepadatan penggunaannya yang tinggi membuat teknologi ini hemat biaya. Namun menggunakan teknologi bandwidth tinggi biasanya tidak hemat biaya untuk WAN yang mencakup wilayah geografis luas, kota, atau beberapa kota misalnya. Pada tautan fisik jarak jauh dan teknologi yang digunakan untuk membawa sinyal pada jarak tersebut biasanya menghasilkan kapasitas bandwidth yang lebih rendah. Perbedaan bandwidth biasanya menghasilkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan tautan data meliputi Ethernet, 802.11 kabel, protokol point-to-point atau PPP, kontrol tautan data tingkat tinggi HDLC, dan relay bingkai. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.